Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Dwi Endri Niminawati NIM A8101800988. Di sini saya akan melanjutkan beberapa hal mengenai permainan softball, diantaranya yaitu beberapa teknik dasar seperti teknik menangkap bola, teknik cara bagaimana memegang alat pemukulnya, kemudian juga membahas tentang bagaimana cara atau teknik sliding yang benar, kemudian juga ada apa saja sih perlengkapan yang diperlukan pada permainan softball ini, dan bagaimana saja pelatihan softball dalam permainan softball. Teknik menangkap bola lambung. Pertama, kaki dibuka selebar bahu dengan salah satu kaki di posisi depan. Kemudian, badan tegak dengan pandangan ke arah datangnya bola. Lalu, posisikan tangan setinggi kepala. Kemudian, tangan kiri yang memakai glove menyongsong datangnya bola. Sedangkan tangan yang lain melingkupi bola agar tidak lepas. Teknik menangkap bola lurus. Pertama, kaki dibuka selebar bahu dengan salah satu kaki di bagian depan. Badan tegak dengan pandangan ke arah datangnya bola. Lalu posisikan tangan setinggi dada. Kemudian tangan kiri yang memakai glove menyongsong datangnya bola, sedangkan tangan yang lain melingkupi bola agar tidak lepas. Teknik memukul atau batting. Tujuan memukul dalam permainan softball antara lain untuk melewati atau mencapai base di depannya dengan selamat, mencetak nilai kalau bisa melewati semua base dengan selamat. Cara memukul dalam permainan softball yaitu memukul bola dengan ayunan penuh atau swing, dan memukul bola tanpa ayunan atau banting. Ada beberapa cara memegang stik pemukul, yaitu pegangan bawah, pegangan tengah, dan pegangan atas. Hal yang harus diperhatikan pada saat memukul. Pertama, teknik memegang alat pemukul atau grip, yaitu pegang stik di bagian pegangan di atas knob dengan posisi ruas jari-jari kedua tangan membentuk satu garis lurus. Cara berdiri atau stand. Berdiri di dalam batter box dengan kedua kaki kangkang dengan berat badan kaki di bagian belakang. Cara menggeserkan kaki depan straight, yaitu pada waktu akan mengayunkan stick, kaki depan digeser atau dilangkahkan ke arah datangnya bola. Cara mengayunkan stick atau swing, yaitu ayunkan stick dengan cara mendorong ke depan sambil meluruskan siku. Gerak lanjut follow through. Setelah melakukan swing dengan impact bola yang benar, maka memutar badan ke arah pukulan dengan menjaga keseimbangan sebagai gerak lanjutannya. Teknik sliding. Sliding adalah upaya menjangkau base dengan cepat dengan cara meluncurkan dan menyentuh anggota badan ke base. Tujuan penggunaan teknik sliding yaitu untuk mengurangi laju lari ke arah base tanpa kehilangan tempo lari antar base dan dapat berhenti di tepat di atas base tersebut. Kemudian, untuk menghindari dari kejaran lawan sehingga dapat mencapai base dengan selamat. Sliding lurus. Teknik ini merupakan teknik sliding yang paling mudah, akan tetapi mengandung banyak atau resiko yang paling besar. Sebab apabila pelari tidak hati-hati atau tidak cermat melakukannya, ada kemungkinan hal ini akan mengakibatkan terjadinya cedera pada kaki. Dalam melakukan sliding, hendaknya jarak antara pelari dan base diperhatikan, 2,5 meter sampai 3 meter di depan base. Teknik sliding mengait. Pada teknik ini, pelari tidak meluncur langsung ke arah base, akan tetapi sedikit ke arah samping atau keluar ke dalam. Badan dibiarkan meluncur melewati base, kemudian dengan salah satu kaki yang dilipat tegak lurus ke belakang mengait base, agar pelari tidak terlepas dari base-nya. Sedangkan kaki lainnya tetap diluruskan ke depan mengenai kaki mana yang dilipat ke belakang untuk mengait base, disesuaikan dengan situasi. Teknik sliding dengan kepala lebih dahulu.
Teknik ini berbeda dengan teknik yang lainnya, baik pada waktu start maupun pada pelaksanaannya. Sliding semacam ini pada umumnya dipergunakan hanya apabila pelari ingin kembali ke base-nya dengan cepat, misalnya hendak lari ke base berikutnya. Cara melakukannya adalah dengan tolakan kaki yang kuat, badan dilemparkan ke depan. Sementara itu, kedua tangan mengayun diluruskan ke depan untuk menyentuh base. Jadi, pelari meluncur ke depan dengan kepala dan kedua lengan di depan. Perlengkapan pemain softball. Pertama yaitu pemain penjaga menggunakan glove terbuat dari kulit berukuran 38 x 38 dan beratnya 283 gram. Selain itu, penjaga belakang menggunakan pelindung muka atau face mask dan pelindung badan atau body protector. Kemudian, bola terbuat dari kulit yang di dalamnya terdiri atas campuran gabus dan karet. Lingkaran bola 30 cm dan berat bola 190 gram. Dan alat pemukul atau stick yang dipakai harus sesuai dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh PB Perbasi yang panjangnya tidak lebih dari 40 cm. Lapangan softball berbentuk segi empat atau bujur sangkar dengan panjang setiap sisinya yaitu 16,76 meter. Jarak dari home base ke tempat pelempar adalah 13,7 meter. Tempat pelempar berdiri atau pitcher plate berukuran 60 x 15 meter. Permainan softball mempunyai 3 tempat hinggap pelari yang disebut base. Base terdiri atas base 1, 2, dan 3, sedangkan base 4 langsung tempat untuk memukul atau home base. Perpanjangan garis dalam home base ke base 1 dan base 2 disebut garis batas atau sektor. Gunanya untuk menentukan bola itu jatuhnya di dalam atau di luar garis batas. Oke, untuk peraturan permainan softball yang pertama itu setiap regu terdiri dari 9 orang pemain. Kemudian pertandingan dipimpin oleh wasit, di mana setiap base ditempatkan seorang pembantu wasit atau biasa disebut base umpire. Kemudian lamanya permainan ditentukan oleh inning. Nah, pada permainan softball ini terdapat 9 inning. Adapun yang dimaksud satu inning adalah setiap regu bermain sekali giliran memukul dan sekali giliran menjaga. Kemudian, untuk menentukan siapa yang menjadi regu penjaga dan siapa yang menjadi regu pemukul, maka harus dilakukan undian atau toss dengan uang logam. Ya, kemudian yaitu penilaian pada permainan softball. Pada permainan softball ini terdiri dari 9 babak atau 9 inning. Di dalam satu inning, tim yang bertanding masing-masing mempunyai kesempatan memukul atau biasa disebut batting untuk mencetak angka atau run. Nah, ketika tim yang menyerang mendapat giliran memukul, seorang pelempar bola, tim yang bertahan melemparkan bola ke arah penangkap bola sekencang-kencangnya. Hal ini agar bola tidak dapat dipukul. Kemudian, tim yang mendapat giliran memukul bergantian seorang demi seorang untuk memukul bola. Tim yang berjaga berusaha mematikan anggota tim yang mendapat giliran memukul. Nah, tim yang mendapat giliran memukul mendapat kesempatan 3 kali mati sebelum giliran memukul digantikan tim yang bertahan. Skor atau run dihasilkan dari seorang runner yang berlari menginjak semua marka atau base secara berurutan. Kemudian kembali menginjak home plate. Nah, setiap pelari yang berhasil mengelilingi dan menginjak home plate, maka mendapatkan 1 angka. Untuk waktu permainan ditentukan oleh inning yang terdiri dari 9 inning tadi. Kemudian setiap tim mendapat giliran memukul sampai 3 kali out dan mematikan tim lawan juga sebanyak 3 kali out. Nah, ini disebut 1 inning. Setelah menghabiskan inning, tim yang mencetak angka atau run yang paling banyak itulah yang menjadi pemenang.
Oke, itulah sedikit pemaparan dari saya mengenai permainan softball. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun gerakan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. For WMS juara!